Ini diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yakni siapa? Kita. Yang Allah berikan kepada kita. Nanti di akhirat. Dengan syarat kita mati membawa iman. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allah menyatakan dalam ayat ini, lalu Allah mewariskan Alkitab dan Masya Allah Al-Quranul Karim kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Faminhum, mereka yang dikasih Al-Quranul Karim, yakni kita semua umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang dipilih oleh Allah mendapatkan Alkitab Al-Quranul Karim ini. Lalu Allah menakdirkan bahwa dari umat Rasulullah SAW dibagi 3 kelompok. Faminhum zalimun li nafsih. Sebagian ada umat Nabi Muhammad SAW yang mereka berdosa, menzalimi dirinya sendiri. Mereka maksiat, mereka melakukan kemunkaran. Dan ini yang Al-Fakir rasakan. Ini yang Al-Fakir rasakan. Zalimun li nafsi. Dan ini menjadi kebanggaan bagi kita. Karena gurunya A'raful Arifin, paling ma'rifat dari semua yang ma'rifat, ketika mendidik murid-muridnya, para sahabatnya, umatnya, tidak heran kalau di umatnya di setiap masa lahirlah manusia-manusia yang derajatnya oleh Nabi dikatakan ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama'u ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Hanya tidak dikasih pangkat kenabian saja. Allah. Kenapa? Karena gurunya melewati batas dengan ketinggian makom semua ahlul maqamat. Allah. Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka al-khairiyah, keterbaikan yang Allah berikan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya diberkati. Karena keberkahan, ketinggian martabatnya dan keunggulan martabatnya di atas semua ahlul maratib al-aliyah, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita umat Islam wajib syukur. Salah satu cara syukurnya, agungkan Isra Mi'raj ini. Agungkan maulid Nabi kita semua. Kita sedang mensyukuri anugerah yang tidak Allah berikan kepada umat Rasul manapun. Dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hatta Nabi Isa sendiri menjadi umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala saking mencintainya, mengagungkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan dan pengagungan Allah kepada para nabi, para rasul lainnya dan kepada para kekasihnya yang lainnya, sehingga Allah memberikan keistimewaan, keunggulan kepada umatnya yang sangat banyak sekali, yang diantaranya adalah yang ditulis di dalam kitab ini, Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberkati syarafi nabiyiha, karena keberkahan, keagungan, kemuliaan nabinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini sudah dikaji oleh guru kita semua. Ya, cahaya kita semua, keberkahan kita semua, Sayyiduna Al-Walid, sampai halaman 19. Ya, yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang khusus kepada umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah yang terkhusus. Semua dikasih kasih sayang. Semuanya dikasih, kan? Semuanya dikasih. Umat Rasul yang lain juga dikasih kok kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya, kan? Namun semua makhluknya ini ada yang dibatasi oleh Allah, ada yang tidak dibatasi oleh Allah. Yang dibatasi oleh Allah siapa? Adalah orang-orang dan bangsa jin yang kafir. Dibatasi sampai mana? Sampai matinya. Yang dibatasi oleh Allah siapa? Adalah bangsa setan. Dibatasi sampai mana? Sampai hari kiamat. Sekarang masih diliputi oleh kasih sayang Allah, masih diliputi oleh kasih sayang Allah. Nah, bahwa rahmat Allah wasi'at kulla syai', mengurung semua perkara. Allah. Lalu makhluk Allah ada yang dibatasi, yakni sampai dilenyapkan lagi. Apa? Bumi dan seisinya, langit juga. Semua akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tubaddalu ardu ghaira ardi. Semua akan dilenyapkan oleh Allah. Ya. Ada yang dibatasi oleh Allah, kan? Itu diantaranya. Ada juga yang tidak dibatasi oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Siapa? Adalah orang-orang yang beriman, yang mati membawa iman. Semoga kita ketika mati membawa iman. Orang-orang yang beriman, yang mati membawa iman yang sah, maka kasih sayang Allah diabadikan oleh Allah. Hatta umat para nabi yang terdahulu. Namun ini dibagi dua. Yang pertama, ada yang rahmatnya ammah, umum. Dibagikan oleh Allah kepada semua umat para nabi terdahulu. Kedua, ada yang rahmat Allah khassah, istimewa. Hanya diberikan kepada umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa diantaranya kata Sayyiduna Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala an, wa min khasaisi hadhil ummah ikramuhum fil akhirah birrahmah al-khassah wa dhalika bin nasril Qur'anil Karim. Faqad wasafa al-Qur'anul Karim hadhil ummatal Muhammadiyah bi an ja'ala as-sabiqa minhum sabiqa wal muqtasida lahiqa wal zalima li nafsihi maghfurun lah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Allah. Ini diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yakni siapa? Kita. Yang Allah berikan kepada kita. Nanti di akhirat. Dengan syarat kita mati membawa iman. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allah menyatakan dalam ayat ini, lalu Allah mewariskan Alkitab dan Masya Allah, Al-Quranul Karim kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Faminhum, mereka yang dikasih Al-Quranul Karim, yakni kita semua umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang dipilih oleh Allah mendapatkan Alkitab Al-Quranul Karim ini. Lalu Allah menakdirkan bahwa dari umat Rasulullah SAW dibagi 3 kelompok.
Faminhum zalimun li nafsih. Sebagian ada umat Nabi Muhammad SAW yang mereka berdosa, mendolimi dirinya sendiri. Mereka maksiat, mereka melakukan kemunkaran. Dan ini yang Al-Fakir rasakan. Ini yang Al-Fakir rasakan. Zalimun li nafsi. Banyak melakukan dosa. Bibir ini dikotori dengan warna-warni ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mata ini dikotori dengan warna-warni pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Telinga ini dikotori dengan warna-warni mendengar kepada yang diharamkan didengarnya oleh Allah. Dan juga tangan ini, kaki ini, perut ini, kulit ini, rambut ini, semua tubuh yang zahir, hatta akal, hatta perasaan, hati dikotori dengan warna-warni pemikiran, niat-niat yang tidak diridhoi oleh Allah. Inilah yang disebut zalimun li nafsihi. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah. Inilah yang zalimun li nafsihi. Lalu kelompok yang kedua, Allah menjelaskan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi lagi kelompok yang kedua, itulah takdir Allah. Siapa? Wa minhum muqtasid, adalah yang pertengahannya, kan? Lalu yang ketiga, kelompok yang paling mulia daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Wa minhum sabiqun bil khairat. Allah, orang yang lari itu mah, kan? Yang lari, kan, dengan segala kesolehannya, bukan merayap, bukan hanya jalan, tapi lari dengan kenceng, kan, dengan segala ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdahu zahiran wa batina, namun semua biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika, itu huwa al-fadlul kabir. Dzalika ini kemana rujuknya? Dzalika, ingat bahwa dzalika boleh jadi kembali kepada kelompok yang paling mulia, yaitu yang sabiqun bil khairat, al-fadlul kabir. Itulah adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Sesungguhnya dzalika juga bisa dikembalikan kepada semua kelompok, karena semuanya merupakan anugerah yang dari Allah yang begitu besar. Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah lalu diampuni oleh Allah tidak merupakan al-fadlul kabir? Al-fadlul kabir, karunia yang sangat besar dari Allah. Allah. Dzalika huwa al-fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha. Allah memberikan surga-surga adn, yang mana mereka semua akan masuk ke surga tersebut. Semoga kita mendapatkannya. Dan mereka akan didandani di surga tersebut, Masya Allah, dengan warna-warni perhiasan, gelang-gelang dari emas. Emas surga, bukan emas dunia, Masya Allah. Dari lu'lu', Masya Allah, dan yang dihias lagi dengan emas-emas surga. Subhanallah. Walibasum fi harir, pakaiannya juga sutra-sutra surgawi, bukan sutra dunia. Allah. Semoga kita mendapatkannya. Wa qalu, lalu mereka berkata, apa yang mereka ucapkan? Yang mereka ucapkan, alhamdulillah alladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih, kan, dari kami semua. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami semua adalah zat yang maha pengampun. Masya Allah, zat yang maha membalas syukur-syukur hambanya kepadanya. Di mana zat tersebut telah memasukkan kami semua
kepada negeri yang abadi dari karunia-Nya, yang mana di negeri tersebut kita semuanya tidak akan tertimpa susah payah. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub, tidak akan tertimpa letih, kan? Tidak akan tertimpa capek. Lah, tidak. Semoga kita menjadi ahlinya. Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali al-Maliki mengatakan, wa ma'na hadza annal haqqa subhanahu wa ta'ala qassama hadhil ummah ila thalathati anwa'. Al-awwal asyara ilaihi biqaulihi faminhum zalimun li nafsihi wa huwa al-mufarrid fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakib li ba'dil manhiyat wa huwa alladhi khallata amalan salihan wa akhara sayya. Dan Sayyid Muhammad beliau mengatakan bahwasanya makna ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh membagi umat ini menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama yang Allah isyaratkan dengan firman-Nya faminhum dzalimun li nafsihi. Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri siapa? Mereka adalah orang yang ceroboh di dalam melakukan sebahagian wajib-wajibnya, kan? Ceroboh ini. Marhaban ahlan wa sahlan ya habibana wa sadatana. Masyaallah. Marhaban ya habibana, Habib Hud, Habib Ja'far, masyaallah. Nawartumuna, syarraftumuna. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'a. Wa baraka bikum lana walil muslimina ajma'in. Allah. Orang yang dimaksud zalimun li nafsihi, kata Sayyid Muhammad radhiyallahu ta'ala adalah al-mufarrid, orang yang ceroboh dalam melakukan sebagian wajib. Dan kadang-kadang sholat ingin cepat, akhirnya mencuri panjangnya, mencuri juga wakofnya, wasalnya kagak ada, nggak bener bacaannya, dicuri kadang-kadang tumak ninahnya, sehingga nggak ada tumak ninahnya, sudah jelas khusyuknya tercuri. Dan Allah. Ini yang mufarrid, kan? Apakah sholat seperti ini bisa menjadi tiket masuk surga? Bisa menjadi tiket penyelamat dari api neraka? Lah. Allah. Dan juga adz-dzalim li nafsihi juga al-murtakib li ba'dil manhiyat. Kadang dia melakukan sebagian daripada yang diharamkan oleh Allah. Menceritakan aib orang. Padahal pakai kopiah, sering ke masjid, sering sholat, baca Quran, tapi bibirnya kadang-kadang dalam ngobrol ceritakan aib orang. Kadang-kadang dusta. Kepada istri, kepada anak, kepada teman, kadang-kadang jalir janji. Allah. Kadang-kadang melihat aurat, sengaja ngintip-ngintip dan sebagainya. Kadang-kadang tidak ngomong, tapi ikut mendengarkan, enak. Kalau orang lagi gibah, enak ikut dengerin, itu kan? Dan sebagainya. Kadang-kadang bikin status, yang status itu diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Lalu orang banyak baca status-statusnya. Allah. Ini murtakib li ba'dil manhiyat. Nah, inilah kata beliau orang yang mencampur adukan antara amal soleh dan amal yang salah. Dan lalu kata Sayyid Muhammad, as-tsani, yang kedua, asyara ilaihi biqaulih wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah yang diisyaratkan oleh Allah dengan firman-Nya wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok yang muqtasid, yang pertengahan. Siapa yang muqtasid itu? Wa huwa al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat. Orang yang sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Salat bagus, saum Ramadan bagus, zakat bagus, haji bagus, kan? Silaturahmi bagus, subhanallah. Rajin hadir di majelis ilmunya bagus. Apa saja yang wajib-wajib? Lalu at-tariku lil muharramat,
Yang kedua, ini kelompok kedua, dia meninggalkan semua yang diharamkan. Ya, tidak pernah berdosa dengan hatinya. Tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada kibir, tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada. Masya Allah, hatinya bersih, lalu mulutnya juga bersih. Dalam obrolan-obrolan tidak pernah ghibah, tidak pernah namimah, tidak pernah juga dusta, tidak pernah jalir janji. Matanya terjaga, telinganya terjaga, perutnya terjaga, tidak pernah makan minum yang diharamkan, tubuhnya terjaga, tidak pernah nempel di badannya pakaian-pakaian yang hasil usaha riba, syubhat, haram, tempatnya, rumahnya, kendaraannya, semuanya. Istrinya juga halal, gitu kan? Tidak sedikit orang yang memperistri merasa dirinya bahwa itu adalah istrinya, padahal menurut hukum syarak bukan istrinya dan hukumnya adalah zina. Sering terjadi pernikahan, menikahi kepada seorang wanita yang masih dalam iddah atau tidak memenuhi rukun-rukunnya atau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Allah kan? Selamat dalam hal itu, bisnisnya selamat, subhanallah. Ya. Namun muktasid ini kata Sayyid Muhammad, waqad yatruku ba'dal mustahabbat. Kadang orang ini, kan? Kadang meninggalkan yang disunnahkan. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, kadang meninggalkan sebahagian yang, kadang melakukan sebahagian yang dimakruhkan. Pokoknya yang wajib-wajib beres. Yang haram-haram ditinggalkan semuanya. Kan? Artinya tidak melakukan dosa di hari-harinya. Hatinya wala jasadnya. Namun kadang-kadang sholat sunnah qobliyah tidak dilakukan. Ba'diyah tidak dilakukan. Witir tidak dilakukan. Tahajud kerek. Dan giliran tahajud tidur. Duhanya tidak pernah dilakukan. Kadang-kadang tidak dilakukan. Yang sunnah-sunnah kadang-kadang tidak dilakukan. Kan? Allah. Dan yang makruh kadang-kadang dilakukan. Senang udud. Merokok. Kan kalau merokok jumhurnya ulama makruh kan? Gitu kan? Ya, yang wajib beres, yang haram dijauhi, tapi yang makruh kadang-kadang dilakukan. Nah ini kelompok muktasid. Ini kelompok muktasid. Lalu kata Sayyid Muhammad radhiyallahu an, ats-tsalitsu, kelompok yang ketiga yang paling mulia dari umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyara ilai biqauli wa minhum sabiqun bil khairat. Adalah yang diisyaratkan oleh Allah dengan firman-Nya, wa minhum sabiqun bil khairat. Ini orang yang lari nih, nyusul semua. Pokoknya nyusul semua, lari itu, Masya Allah. Dengan segala kebaikannya, ketakwaannya. Siapa mereka? Kata Sayyid Muhammad, wa huwa al-fa'ilu lil wajibat. Adalah orang yang melakukan semua kewajibannya. At-tariku lil muharramat, dan yang meninggalkan kepada semua yang diharamkannya. Wal makruhat, dan meninggalkan semua yang dimakruhkan. Masya Allah. Wa ba'dil mubahat, dan meninggalkan sebagian daripada yang mubah. Ngambil yang mubah hanya sekedar biqadril hajah, kan? Ukuran butuh saja. Nah, di sini Al-Fakir nambahin dikit, kan? Al-Fakir nambahin dikit bahwa di sini termasuk makna meninggalkan yang makruhat adalah fi'lul mustahabbat, fi'lul mandubat, kan? Kenapa? Karena dalam usul fikih kita tahu bahwa orang yang meninggalkan yang sunnah hukumnya makruh. Kan? Hukumnya makruh. Ingat, dan orang meninggalkan makruh hukumnya sunnah. Ya. Di sini tidak disebutkan
al-fa'ilu lil wajibat wal mandubat atau wal mustahabbat. Dan karena daripada makna at-tariku lil muharramat wal makruhat ada makna al-fa'ilu lil mandubat. Ya. Pahami oleh kita. Ini karena banyak anak-anak yang lagi belajar ada kekhawatiran, bertanya-tanya, ini kenapa? Kan ini orang yang sempurna, melakukan yang wajib tapi tidak melakukan yang sunnah. Tidak ada kalimat ini. Oh ada, sebetulnya ada, cuma kalian saja yang tidak ngerti. Kan? Mungkin karena tidak ngaji usul fikih gitu kan. Akhirnya buruk sangka kepada muallif. Padahal ente yang nggak ngerti gitu kan. At-tarik lil makruhat diantaranya adalah fi'lul mandubat. Fi'lul mustahabbat. Kan? Allah. Kan? Dan Al-Fakir menambahi daripada kalam-kalam para ulama yang lain bahwa ini ada makom di dalam kalimat wa ba'dil mubahat, menjadikan semua mubahat dengan niat-niat yang bagus menjadi wajibat atau setidaknya menjadi mandubat. Kan? Artinya menjadi nilai ibadah, padahal makan mubahat, tidur mubahat, tapi husnin niyah, dengan baiknya niat, maka inqalabal hukum, dan berubahlah hukum menjadi ibadah. Semuanya imma menjadi wajib wa imma menjadi sunnah. Allah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Kata Sayyid Muhammad Alawi radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa orang yang paling tinggi itu derajatnya yaitu as-sabiqu bil khairat, yang number one ini kelompoknya, ya. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa dihisab sama sekali. Kita malu nih, gimana ya? Maunya kita masuk surga bighairi hisab. Masya Allah. Tapi kita, aduh, kan? Masya Allah. Kelompok yang muktasid juga tidak. Yang kita rasakan, terutama Al-Fakir, saya berada di kelompok al-zalimu li nafsi. Allah. Lalu kata Imam Ibnu Abbas, wal muqtasid yadkhulu jannah birahmatillah. Orang yang pertengahan tadi itu kan, mereka masuk surga dengan kasih sayang Allah. Masuk surga dengan kasih sayang Allah, ya. Lalu bagaimana kelompok yang ketiga? Wal-zalimu li nafsi yadkhulu jannah bi syafaati sayyidina Muhammad. Sesuatu kata Imam Ibnu Abbas, orang yang mendolimi dirinya, dia akan masuk surga dengan syafaat junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atah, Allahumma rzuqna syafa'atah, Allahumma rzuqna syafa'atah lana wa li ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina wa abaina wa ummahatina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wal akhidina anna wa masyayikhina wa muridina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita masuk kelompok ini. Artinya punya harapan masuk surga walaupun banyak dosa, ya.